فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, sebelum saya mulai, tolong kepada yang berdiri, saya minta duduk. Antum nggak bisa nulis, nggak bisa nyatat. Nggak bisa antum ngaji sambil berdiri. Tolong duduk, yang di belakang juga duduk. Antum duduk bisa buka bukunya, bisa buka kitabnya, bisa mencatat. Kalau sambil berdiri nggak bisa. Ikhwan fiddin, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah di atas Islam dan sunnah, yang merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dari semua nikmat yang ada yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat ini lebih utama dari seisi bumi seluruhnya, Islam dan sunnah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah kita nggak punya apa-apa, menjadi orang yang fakir dan miskin, nggak punya apa-apa, tapi kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi. Makanya itu harus betul-betul kita pegang teguh, berpegang kepada Islam dan sunnah, berpegang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini wajib, dan ini jalan yang membawa manusia kepada keselamatan, kepada ketenangan, kepada cahaya, kepada keberkahan, kepada keridhaan Allah, dan akan membawa manusia ke surga. Jalan ini yang harus kita tempuh. Jalan ini yang kita akan terus kaji di mana-mana, tentang tauhid, tentang akidah. Ini harus terus diulang ribuan kali, karena banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang ini. Karena kajian-kajian yang ada banyak yang sifatnya umum, kajian umum. Kalau kajian umum hatta 10 tahun orang nggak paham apa-apa, hanya senang hadir. Tapi dengan kajian akidah itu membahas sesuatu yang paling asas, yang paling mendasar, yaitu yang berkaitan tentang keyakinan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya, kepada Rasulullah SAW, kepada kitabnya,
kepada arkanul iman yang 6 dan kepada arkanul Islam dan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang gaib dan yang lainnya. Ini wajib diyakini dan kita harus paham. Karena kalau kita nggak paham, bagaimana kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebenarnya? Karena keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat, banyak keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan yang kalau tidak diingatkan dan terus demikian dan mereka mati dalam keadaan syirik, nggak akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita mengkaji tentang akidah ini meskipun sudah pernah dikaji harus terus diulang. Jadi nggak cukup sekali, 2 kali, 100 kali nggak cukup, ribuan kali. Kalau antum lihat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berapa tahun? 950 tahun. Siang dan malam Nabi Nuh mendakwakan dakwah tauhid, mengajak umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, untuk memahami tentang kalimat ini, untuk mengamalkan kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Demikian juga para anbiya war rusul yang sesudahnya, semuanya demikian. Makanya dakwah ini harus terus dijalankan kepada siapa aja, kepada semua manusia, kepada orang awam, kepada para pejabat, kepada para penguasa, kepada pengusaha, kepada orang miskin, kepada orang kaya, semua dakwanya sama. Dakwah tauhid. Dakwah mengajak orang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang sebenarnya. Kalau antum lihat dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, Allah berfirman dalam surah Taha, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Hendaklah kalian berdua, artinya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, pergi datang kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun itu tagut, melewati batas. Faqula lahu, katakan kepadanya, kepada Fir'aun, ini tagut, ini kafir, orang yang paling jahat di muka bumi ini. Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun itu perkataan yang lemah lembut, bukan yang kasar. Kemudian la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar dia itu ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi dakwah ini mengajak orang agar manusia ini takut kepada Allah, takut kepada Allah. Kalimat qaulan layyinan, sebagian mufassirin mengartikan dengan ucapkan kalimat-kalimat yang menyentuh hati dia. Sebagian lagi seperti perkataan Ikrimah dan juga yang lainnya, artinya ajak dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ajarkan Fir'aun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar dia ingat kepada Allah dan takut. Makanya yang perlu saya ingatkan kepada antum sebagai talabatul ilm, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat, semuanya perhatikan bahwa kita nuntut ilmu ini agar kita takut kepada Allah. Itu antum harus ingat itu. Bukan sekedar ngaji, bukan sekedar nuntut ilmu, bukan sekedar hadir dalam pengajian, tapi bagaimana ilmu yang dikaji dalam setiap kajian itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, kata Imam Ahmad bahwa yang dikatakan ilmu khasyatullah, ilmu itu takut kepada Allah. Tujuan kita menuntut ilmu ini bukan untuk kebanggaan, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk mencari dunia, bukan. Tapi bagaimana kita menuntut ilmu, kita takut kepada Allah. Tumbuhkan itu, takut kepada Allah, dan juga membersihkan hati kita. Makanya Nabi Musa
disuruh oleh Allah datang kepada Firaun dalam surah An-Nazi'at. Apa katanya? Fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah aku tunjuki engkau untuk membersihkan hati kamu? Karena Firaun sombong, supaya bersih hatinya dengan masuk dalam agama Islam ini. Fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Antum bisa lihat dalam surah An-Nazi'at. Jadi Nabi Musa mendakwakan Firaun agar bersih hatinya, dan tugas para anbiya wa rasul alaihi wasallam di samping menyampaikan wahyu Allah Taala, mereka juga membersihkan hati manusia. Dan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Ini penting nih, dalam dakwah ini penting. Makanya Allah menyebutkan tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Sambil mengajarkan Quran. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 164. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Di situ Allah menyebutkan apa? Membersihkan hati manusia. Makanya ketika kita nuntut ilmu ini, usahakan nuntut ilmu itu membersihkan hati kita, bukan sekedar nuntut ilmu. Bagaimana penyakit-penyakit ego, penyakit sombong, penyakit serakah, penyakit bakhil, penyakit dengki, penyakit iri itu hilang dari hati kita. Harus kita berusaha untuk membersihkan hati. Kalau tidak, sampai kapan? Dan apa manfaatnya antum ngaji? Antum dulu majelis ilmu, ngaji berapa kitab antum baca, tapi hati ini nggak bersih, kotor, dengki pada orang, selalu benci pada orang, suudzon kepada orang, serakah kepada dunia, gak ada manfaatnya pengajian itu. Yang kedua, membuat kita ini takut kepada Allah. Kan Allah menyuruh Nabi Musa, fakul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjuki engkau kepada Allah agar engkau takut kepada Allah. Timbul rasa takut kita kepada Allah. Bukan ngaji tetap aja masih berbuat maksiat, masih makan riba, masih muamalah yang nggak benar. Berarti nggak ada asar pengajian itu. Mesti ada asar takut kepada Allah SWT. Takut. Makanya antum nuntut ilmu seperti itu, usahakan. Bagaimana nuntut ilmu ini membersihkan hati kita, dan nuntut ilmu ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum lihat para anbiya wa rusul di dalam Al-Quran, apakah di surah Al-An'am, di surah Al-A'raf, di surah Az-Zumar dan yang lainnya, Allah menyebutkan, nabi-nabi ini menyebutkan kepada kaumnya, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah yang sangat pedih nanti kepada kamu. Agar dia takut kepada Allah, bahwa kita sekarang ini nuntut ilmu untuk menuju kepada sorga, jangan sampai kita masuk neraka. Takut kepada Allah. Kita mengharap dengan kita nuntut ilmu membawa kita ke sorga. Tentunya harus ada konsekuensi dalam nuntut ilmu ini. Bukan sekedar belajar, duduk, membaca, tapi harus ada bagaimana kita konsekuensi dalam nuntut ilmu, mengamalkan ilmu ini. Hak Allah kita penuhi dan hak manusia kepenuhi. Takut kita kepada Allah Taala. Maka Nabi-Nabi mengatakan, aku takut kepada kalian azab Allah nanti di hari kiamat. Kita juga harus takut kepada Allah, karena Nabi selalu mengingatkan iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir, bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Pasti, kita pasti mati, kita pasti akan kembali kepada Allah, kita pasti akan dihisab, dan kita pasti akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi, benar atau salah. Makanya ilmu itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma al khasyatu. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat,
Tapi ilmu itu bagaimana takut kita kepada Allah. Bukannya banyak meriwayatkan, tapi bagaimana takut kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul dengan mengkaji agama Islam ini tambah takut kepada Allah. Penting dalam kita terus mengkaji, mengaji, timbul rasa takut. Makanya Allah menyebutkan tentang para ulama yang benar. Sebab ulama ada dua, udah ulama yang benar, ada ulama su. Ulama su yang menyebutkan ada ulama su, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan nanti ada ulama atau doa dai-dai, kata Nabi, ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum qadhafu fiha, barang siapa yang menyambut seruan dakwah si dai ini akan dimasukkan ke neraka jahannam. Nabi yang menyebutkan, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada ulama yang benar, ada ulama su. Nah, ulama yang benar ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fatir surah 35 ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Artinya ulama yang benar, ulama-ulama yang menegakkan tauhid, ulama-ulama yang menegakkan akidah yang benar, ulama-ulama yang mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ulama yang menjelaskan kepada umat ini bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, ulama-ulama yang melarang manusia dari berbuat syirik dan bid'ah, ulama yang takut kepada Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Fatir surah 35 ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ini ulama yang benar, ulama-ulama yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ulama-ulama yang tamak kepada dunia dan tidak takut kepada Allah dan juga tidak punya ilmu. Banyak orang menyebut dirinya jajaran majelis ulama tapi nggak punya ilmu sama sekali. Dai, ustadz nggak punya ilmu, nggak boleh dalam Islam. Justru mereka ini akan merusak agama Islam dari dalam. Allah menyebutkan syarat seorang itu berdakwah harus punya ilmu, terutama ilmu tentang apa? Tentang tauhid, tentang akidah yang benar, harus punya. Kalau dia nggak tahu, jangan masuk di majelis ulama, jangan masuk di jajaran majelis ulama, jangan kemudian jadi dai, nggak boleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Yusuf surah 12 ayat 108, Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah menyebutkan qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku, mengajak manusia ke jalan Allah. Itu mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Memahami tentang agama, ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kalau mengajak manusia ke jalan Allah, yang mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada pemahaman yang benar, ad'u ilallah ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Di sini disebutkan kalimat qul hadhihi sabili, ini jalanku. Ini Nabi disuruh Allah ucapkan kepada semua manusia, ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah yang benar. Ad'u ilallah, aku ajak manusia semua ke jalan Allah, mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada agama yang hak, kepada pemahaman yang benar. Ad'u ilallah, kalimat ad'u ilallah mengajak kepada apa? Kepada dakwah yang hak, bukan kepada pribadi, bukan ngajak kepada kelompok, bukan kepada ormas, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ilallah. Antum lihat dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang dakwah mesti disebut dakwah ilallah. Seperti di ayat yang lain Allah menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Nggak ada orang yang paling baik perkataan orang yang mengajak manusia ke Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan aku adalah orang Islam, dalam surah Fussilat.
Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Arti semua dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi. Bukan mengajak orang untuk ta'assuf fanatik pada dia. Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Kita ngajak orang kepada Quran, kepada sunnah, maka bawa buku panduannya supaya antum baca itu dalilnya, penjelasannya, supaya paham tentang agama ini. Kemudian ala basira. Dan di sini kalimat ad'u ila Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid, kitab beliau. Di kalimat ini ad'u ila Allah at-tanbih 'alal ikhlas. Ada peringatan tentang keikhlasan dalam dakwah ini. Enggak boleh mencari sesuatu dari manusia. Enggak boleh mencari popularitas dari, enggak boleh. Tapi dakwah ikhlas karena Allah, mengajak manusia semata-mata karena Allah. Kemudian ala basira, dengan dasar ilmu. Makanya dai itu harus punya ilmu. Nggak boleh dakwah kalau dia nggak punya ilmu. Ada sebagian dai bahasa Arab juga nggak bisa. Gimana mau dakwah? Nggak boleh, nggak berhak dia berdakwah, nggak bisa bahasa Arab. Gimana dia memahami Quran? Bagaimana memahami Sunnah? Semua kitab kita berbahasa Arab. Dia nggak ngerti usul tentang akidah, nggak ngerti. Hanya bawa kitab syarah akidah, lalu dia nggak ngerti bahasa Arab. Asal bawanya kitab syarah akidah. Untuk apa? Supaya jelas, waduh saya udah belajar nih, muridnya Ustadz Yazid nih. Padahal belajar juga enggak, talaki juga enggak, duduk di majelis juga enggak. Cuma kan keren, kitabnya tebel gini, tebel, sehingga murid-muridnya geleng-geleng kepala. Lah nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Saya bilang, orang tanya gimana Ustadz, itu bukan murid saya itu, nggak bisa apa-apa. Akhirnya kan nanti rusak. Ini bukunya benar ditafsirkan oleh dia seenaknya dengan hawa nafsunya. Karena nggak bisa orang tanpa ilmu berdakwah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dijelaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahullah. Nggak boleh dan nggak punya hak seorang berdakwah tanpa ilmu. Dia harus belajar. Berapa tahun belajar? Ya lebih dari 10 tahun belajar. 10 tahun dengan buku-buku bahasa Arab dia kaji itu. Baru manfaat, baru dia sampaikan, bukan kepandaian retorika, bukan, nggak boleh. Dan ini yang banyak, akhirnya menyesatkan umat. Yang dia sesatkan berkaitan dengan apa? Masalah yang mendasar tentang akidah. Dan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang dikatakan ustadz atau kiai atau dai, banyak menyesatkan kaum muslimin. Nanti saya akan contohkan, banyak contohnya. Ya. Kemudian, ikhwan fillah, dalam dakwah ini juga mengikuti jejaknya salafus saleh. Maka Allah mengatakan ana wa man ittabani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kita harus berlepas diri, barok kepada orang berbuat syirik. Ikhwan fillah, azakumullah. Tentang masalah akidah ini masalah yang penting. Makanya seorang dai dia harus belajar tentang akidah. Dan harus diulang. Langsung kalau bisa dengan ustadznya talaki kitab-kitab apa saja akidah. Maka dalam kajian-kajian saya selalu mesti bahas tentang masalah fikih. Yang pertama kali bahas akidah dulu. Habis akidah fikih, akidah fikih. Akidahnya dulu. Maka banyak yang sudah tamat. Kitab tauhid dulu pernah kita tamat. Fathul Majid pernah tamat juga kita kaji. Kemudian Aqidatus Salaf, Ashabil Hadis, Imam As-Sabuni juga sudah tamat. Syarhus Sunnah sudah tamat, kita ulang lagi terus, gak boleh berhenti kitab akidah supaya umatnya paham. Seperti itu para ulama mengkaji kitab-kitab. Nggak seperti sekarang ya, baru baca terjemahan udah dakwah, belum paham apa-apa, nggak paham apa sama sekali. Kok udah dakwah, kok terlalu berani dia. Hari yang terjadi penyesatan umat yang terjadi karena nggak punya ilmu. Dan ini banyak contoh-contoh yang dia tidak tahu. Saya ambil contoh tentang masalah akidah ini. Masalah akidah, ketika orang ditanya di mana Allah, jawabnya di mana? Sama di langit. Ada ustadz di mana-mana. Kok antum nggak tahu Allah di mana-mana? Apa antum nggak baca ratusan ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah di atas? Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Allah yang maha tinggi. Allah mengatakan di surah yang sudah hafal tiap hari, ayat kursi, di akhirnya bagaimana? Wa huwal aliyul azim, Allah yang maha tinggi dan maha besar.
Itu dia apa? Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'u. Terangkat kalimat semua yang baik itu dan amal saleh terangkat ke langit. Allah di langit. Ketika dia sujud, dia baca subhan rabbiyal a'la, maha suci Allah maha tinggi. Kok masih pendapatnya Allah di mana-mana? Ini yang seperti ini merusak akidah. Ini pemahaman ini sesat dan kufur. Sesat dan kufur. Mengatakan Allah di mana-mana. Gak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah yang mengatakan di 7 ayat Allah mengatakan, yaitu Allah istiwa di atas arsy. Dalam surah Taha Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Dan kalau ada orang di majelis ulama mengatakan Allah di mana-mana, berarti nggak belajar dia, nggak paham tentang agama ini, tentang akidah yang mendasar. Allah ratusan ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah di atas langit. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seorang jariyah, ada di buku ini, di syarah akidah ini, Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, sahih di sini. Arti Nabi sampai bertanya di mana Allah, dijawab di langit. Nggak boleh jawab di mana-mana, nggak boleh. Dan Allah istiwa di atas arsy. Dan arsy ini adalah makhluk. Nah, ada ustadz mengatakan arsy itu nggak tahu makhluk atau bukan. Ya makhluk. Allah Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabb arsy yang maha agung. Rabb itu cuma satu Allah. Berarti seluruhnya yang ada di langit dan bumi semuanya adalah makhluk. Sampai ada ustadz bingung, arsy ini Rabb apa bukan, makhluk atau bukan? Dia makhluk. Berarti nggak belajar ini ustadz nih, nggak belajar akidah. Sampai arsy nggak tahu. Arsy betul makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk ini. Yang paling besar arsy Allah. Langit yang 7, bumi yang 7 kecil. Kalau diumpamakan arsy itu seperti tanah padang pasir yang sangat luas, 7 langit 7 bumi seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Maka yang mikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malaikat, yang jarak telinga malaikat itu sampai pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Satu malaikat yang memikul arsy-nya Allah, jaraknya antara pundak malaikat itu sampai ke telinga malaikat jaraknya 700 tahun baru sampai. Besarnya arsy-nya Allah Taala. Makanya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita wajib mengagungkan Allah Taala. Dengan belajar akidah ini kita akan mengagungkan Allah Taala, akan takut kita kepada Allah, akan tambah cinta kita kepada Allah, akan tambah harap kita kepada Allah, dan juga kita akan tambah amal-amal kita kepada Allah Taala. Kemudian juga kesalahan yang lain, seperti orang mengatakan bahwa disuruh, kan menjelang Ramadan ini banyak orang nyekar ya, ziarah ke kubur-kubur dan juga ke kubur-kubur wali. Dalam Islam nggak ada ziarah kubur, itu dianjurkan dalam Islam, dianjurkan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Dianjurkan oleh ziarah kubur. Tujuan ziarah kubur pertama mengucapkan salam. Yang kedua mendoakan mereka, karena mereka butuh doanya orang yang hidup. Yang ketiga apa? Yang ketiga supaya kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Begitu. Bukan ziarah kubur kemudian minta kepada orang tua. Ada kan menjelang Ramadan rame-rame ziarah kubur orang tua, minta maaf. Kok minta maaf orang tua? Udah meninggal, nggak ada manfaatnya minta maaf. Antum doa kepada Allah agar Allah mengampuni kedua orang tua antum, tapi minta maaf ke kuburan nggak ada. Apalagi sampai minta-minta kepada penghuni kubur, karena ini wali. Kan banyak tuh ziarah kubur wali, wali songo atau yang lainnya, minta di sana. Ini perbuatan syirik atau tidak syirik? Syirkun akbar. Syirkun akbar, karena mereka mempunyai i'tiqad, keyakinan, akidah
bahwa orang-orang yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya. Ini keyakinan ini benar atau tidak? Tidak benar. Orang yang hidup aja nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya, apalagi dia sudah mati. Allah berfirman, antum lihat di surah Yunus, di surah yang ke-10 ayat 106 dan 107. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Allah berfirman di dalam surah Yunus di ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah, jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau lakukan juga maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya zalim di sini apa? Syirik, musyrikin. Kemudian di ayat 107-nya Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Apabila Allah menimpakan kepada kamu bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Bahaya itu apa aja? Apa penyakit, petaka, musibah, kefakiran, bencana, atau apa aja? Nggak bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah saja. Wa yuridka bi khairin, apa Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlihi, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu biman yasha'u min ibadihi, Allah mengenakan kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi Allah menyebutkan di sini nggak boleh berdoa, nggak boleh meminta, nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Apakah itu patung, pohon, batu, kubur, matahari, bulan, atau apa aja, nggak boleh. Ketika ada orang punya anggapan bahwa kuburan Kiai Anu atau Wali Anu itu bisa menyampaikan manusia kepada Allah, bisa memberikan manfaat, ini keyakinan ini syirik atau tidak? Syirik. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Dan orang kalau sudah mati, nggak bisa menjawab, nggak bisa memberikan manfaat. Bahkan Allah mengatakan nggak bisa mendengar. Seandainya pun mendengar, nggak bisa menjawab dan nggak bisa mengabulkan doa. Bagaimana mengabulkan doa? Yang punya hak mengabulkan doa siapa? Allah. Makanya Allah berfirman, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Orang-orang yang sombong beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dengan terhina. Jadi disuruh berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, keyakinan berdoa kepada selain Allah ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Buktinya mereka masih mencari jalan untuk ziarah ke kubur wali. Perhatikan ya, saya tidak melarang orang ziarah kubur karena Nabi membolehkan ziarah kubur. Perhatikan itu, yang dipresisikan oleh para ulama tentang perempuan boleh ziarah kubur atau tidak. Sebagian ulama mengatakan perempuan tidak boleh ziarah kubur, sama sekali nggak boleh. Itu pendapat orang-orang Najd, artinya ulama Najd, nggak boleh sama sekali. Adapun yang lain mengatakan boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Pendapat yang kedua ini kuat, boleh tapi nggak boleh sering-sering. Nah sekarang ziarah kubur sudah saya jelaskan. Nah yang nggak boleh ziarah ke kubur tertentu seperti kubur wali atau kiai atau habib atau yang lain, yang dia punya keyakinan bahwa kubur itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa melariskan dagangan, bisa membuat dia enteng jodohnya.
atau membuat dia bisa sembuh penyakit, atau bisa naik jabatan. Tentu bisa lihat nanti menjelang pilkada orang datang ke kubur-kubur wali itu minta. Ini syirik atau tidak? Syirik. Dan ini kenyataan masih ada yang seperti itu. Bukan satu bis, puluhan bis mereka ziarah. Ziarah kubur. Kalau safar tidak boleh. Safar. Yang boleh safar itu hanya ketiga masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalath masajid. Masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi, tidak boleh mengadakan perjalanan safar kecuali tiga masjid. La tushaddur rihalu ila salatin masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali ke masjid. Masjidku itu Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidil Aqsa. Artinya kita niat safar ke sana, kita ingin ibadah dengan sholat yang wajibnya. Kalau kita Masjidil Haram, dengan kita umroh dan yang lainnya, dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang sesuai dengan sunnah, itu mendapatkan ganjaran yang besar. Kalau Masjid Nabawi sekali sholat mendapatkan 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau Masjidil Haram sekali kita sholat sama dengan 100.000 kali dari seluruh masjid yang ada seluruh dunia ini. Kalau Masjidil Aqsa 250 kali. Itu boleh ke masjid. Adapun masjid yang lain seluruh dunia semua sama, nggak ada perbedaan. Nggak ada masjid ini punya keutamaan, nggak ada. Semuanya sama masjid itu. Yang beda hanya 3 ini yang Nabi sebutkan dan hadisnya sahih. Kalau masjid aja nggak boleh kita ngadakan perjalanan safar, mau keluar kota, udah masjid bagus. Di sana kalau kita sholat mendapatkan pahalanya 1000 kali umpamanya, nggak ada. Coba kecuali Masjid Nabawi. Kalau masjid aja nggak boleh kita ngadakan perjalanan safar, apalagi kuburan. Nah, kuburan kan orang datang ke kuburan Wali Songo itu dari satu kota ke kota lain dengan mengharapkan sesuatu, nggak boleh. Karena Allah mengatakan di sini tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kalau lakukan juga masuk syirik atau tidak? Syirik. Nah, orang-orang yang datang ke kubur itu, ini masih keyakinan masih ada. Masih ada atau tidak? Masih jutaan diyakini oleh kaum muslimin. Dan tokohnya para ustadz, para kiai ini punya keyakinan bahwa itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa mudahkan urusan, sampai nangis di sana. Bahkan ada yang tawaf di sana, ada yang sampai cium-cium kuburannya. Ini terjadi, waqi' nyata. Gitu. Allah sebutkan orang yang beribadah kepada selain Allah, apakah itu kuburan atau patung atau yang lain, mereka nggak bisa menjawab. Antum lihat dalam surah Fatir. Antum lihat. Kita ini bicara tentang akidah, supaya lurus akidah kita, supaya kita nggak salah. Ini contoh-contoh yang saya sebutkan. Antum lihat di surah Fatir surah 35 ayat 13 ayat 14. 13 akhir. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Arti korma itu, kalau korma itu butir korma dibuka, itu di bijinya itu ada yang tipis namanya kulit ari, kitmir. Orang-orang yang kalian berdoa kepada nggak punya apa-apa, nggak bisa menciptakan apa-apa. Yang bisa menciptakan hanya Allah SWT. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Yang memiliki langit dan bumi hanya Allah SWT. Yang kalian berdoa kepada Allah nggak bisa. Mereka nggak punya apa-apa. Kalau kita berdoa meminta sesuatu, mesti kepada yang punya. Kalau yang nggak punya, nggak bisa memberikan sesuatu. Allah yang punya segala sesuatu, kita minta kepada Allah. Tapi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka nggak punya, meskipun hanya setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak mendengar doa mereka. Orang-orang di kubur dengar nggak? Nggak dengar dia. Kalau kita disuruh ucapkan salam, karena syariat Nabi menyuruh untuk ucapkan salam.
Tapi kalau dia mendengar doa kita, nggak bisa kita memperdengarkan kepada mereka. Tapi doa kita dengar oleh Allah Taala untuk mereka. Tapi kita minta kepada mereka, mereka nggak mendengar. Bapak Allah menyebutkan di surah Fatir juga bahwa wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Di ayat 22-nya, ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Artinya nggak bisa dengar orang yang dikubur itu. Allah yang mengatakan demikian dalam surah Fatir ini. Kemudian setelah itu Allah mengatakan walau sami'u di ayat 14-nya ini, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab. Ada nggak orang mati bisa menjawab? Nggak ada, ya kabur semuanya kalau bisa menjawab. Nggak bisa menjawab mereka, nggak ada. Mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab sama sekali. Apalagi meminta sesuatu nggak bisa menjawab. Mereka susah di kubur itu sedang ditanya oleh Allah. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan siksa di kubur itu. Nggak bisa menjawab. Kemudian kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan dari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Nggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha Pemberi kabar. Ini baru 2 contoh ya. Masih banyak lagi keyakinan kaum muslimin yang akidahnya rusak ini. Mereka menyembah, mengagungkan, mengkeramatkan patung, kubur, batu, pohon dan lainnya. Ini syirik besar. Ada juga perusak akidah yang lain, yaitu mereka berlebihan kepada orang-orang saleh sampai kuburnya disembah seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian juga praktek-praktek sihir masih banyak di Indonesia ini, dukun-dukun, paranormal. Ini akidah di antara kaum muslimin masih percaya. Dan anehnya lagi, si dukun dipanggil oleh orang kita apa? Kiai. Dukun dibilang kiai atau habib atau yang lain. Kalau dukun ini dia sudah mengerjakan perbuatan yang kufur kepada Allah. Apalagi kalau dia tukang sihir, hukumannya di zaman Umar bin Khattab dipenggal lehernya. Tukang sihir itu mendatangi dukun nggak boleh, hukumnya haram. Orang mendatangi dukun nggak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Kemudian juga orang percaya juga pada jimat-jimat ini keyakinan ini, dan masih banyak lagi ya keyakinan kepada orang-orang yang sudah mati juga masih banyak, baik itu tawasul maupun tabarruk. Mereka menganggap barokah tentang kuburnya atau yang lainnya. Ya khana fiddin, azakumullah, kita mengkaji tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini supaya lurus, karena banyak orang mengaku dia akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita lihat bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ada apa? Ahlul Furqah wal Bid'ah. Ahlussunnah itu orang mengikuti sunnah. Ternyata kalau kita lihat ngaku di Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti sunnah atau tidak? Tidak, nggak mengikuti sunnah. Yang diikuti bid'ah. Jamaah, mereka juga nggak ikut jamaah, nggak ikut para sahabat. Justru mereka mengikuti dari guru-gurunya, kiainya, yang mereka taklid kepadanya. Dalam Islam nggak boleh. Yang kita ikut dalil dari Quran dan Sunnah. Nggak boleh taklid kepada mereka yang menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Itu nggak boleh.